Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 769-770. INHUMANHUMILIATION. Bab 769. Landon Sen menemukan papan cuci untuk mencuci pakaian. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Selin Hua berseru, berpikir bahwa Landon Sen akan melakukan sesuatu yang tidak normal. Mendesis. Landon Sen dengan paksa merobek rok merah tubuh bagian bawah Selin Hua, memperlihatkan area kulit yang luas ke udara. Bokong indah Selin Hua cukup tinggi, dan kulitnya selembut batu giok, yang montok dan tidak membuat orang merasakan jejak lemak, sangat indah. Tentu saja, Selin Hua juga mengenakan celana panjang tipis, disulam dengan motif Fei Feng, yang terlihat cukup cantik dan halus. Meskipun Landon Sen ingin melihat ke dalam, tetapi masih menahan diri. Dia merasa bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menjadi sedikit jijik. Sebagai ahli di tahap tengah transformasi, Selin Hua harusnya sudah cukup tua, tetapi penampilan dan kulitnya lebih lembut daripada seorang gadis berusia 18 tahun, dan sutra hati gadis giok memiliki efek yang sangat kuat di wajahnya. Setelah menghargai sebentar, Landon Sen mulai menamparkan kentut Selin Hua dengan keras di papan cuci. Tersentak. Ketika papan cuci jatuh, Selin Hua menjerit kesakitan, wajahnya yang cantik berubah pucat. Persetan. Landon Sen dipukuli dengan kejam, dan papan cuci itu jatuh sangat keras di pantat putih Selin Hua. Tidak, kamu bunuh aku. Selin Hua berseru dengan penghinaan di dalam hatinya. Sebagai penguasa rumah pertama, dia lebih baik mati daripada menanggung penghinaan yang tidak manusiawi seperti itu. Landon Sen menutup telinga dengan tuli dan terus memukul. Iya. Setiap kali Landon Sen menepuk-nepuk, mulut Selin Hua yang menyakitkan selalu membuat napas tersengal-sengal, yang terdengar sangat memikat. Akibatnya, ketika Landon Sen bertarung lebih dari selusin kali, bola api naik di hatinya, dan sedikit darah binatang buas mendidih. Aku menamparkan 30 papan besar dalam satu napas, sudah membuat pantat putih Selin Hua memerah. Landon Sen tidak menyerah, dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia ingin membengkak pantat Selin Hua. Papa. Setelah Landon Sen memukul kaki Selin Hua yang sakit sedikit ditekuk, dia menggigit giginya yang perak, air mata muncul di matanya yang indah, tetapi dia tidak menangis, penghinaan semacam ini hanya bisa bertahan dalam diam. Melihat Selin Hua menunjukkan postur yang lemah ini, Landon Sen agak malu untuk bertarung lagi, dan merasa hampir sama. Landon Sen menyeringai dan berkata, Tuan Istana, Anda tidak berpikir Anda akan memiliki hari ini, kan? Balas dendam ini ada di sini. Saya bermain ringan, setidaknya lebih ringan daripada ketika Anda mengalahkan saya. Selin Hua, melihat bahwa Anda seorang wanita, saya tidak mempermalukan Anda. Jangan khawatir, setelah saya menerobos transformasi, saya pasti akan mendatangi Anda lagi. Ketika saatnya tiba, kami berdua akan bertarung, dan Anda akan diyakinkan. Setelah berbicara, Landon Sen membantu Selin Hua melepaskan tali dan berjalan keluar dari kamar. Kemarahan yang mengerikan muncul di hati Selin Hua, dan penghinaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hatinya, Landon Sen telah menjadi musuh seumur hidupnya. Landon Sen, nama ini diingat oleh penguasa istana. Yang terbaik adalah tidak jatuh ke tangan wanita tua saya, atau saya akan membuat Anda lebih buruk daripada mati. Selin Hua terisak, menyeka air mata dari matanya yang indah terisi roh jahat bermain. Landon Sen dengan cepat datang ke aula kamar tidur dan memeluk Yi Lian yang pingsan. Yi Lian juga merasa lega dengan cloaking, tapi tubuhnya baik-baik saja. Landon Sen bisa mengobatinya, tapi sudah pasti sudah terlambat. Landon Sen mengambil Yi Lian dan bergegas keluar dari kamar. Mengikuti rute asli, Landon Sen membawa Yi Lian di punggungnya, terbang menuju pintu keluar di sisi Asteris Sun. Melihat bahwa dia akan menyeberang jalan gunung di depan, Landon Sen tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita berpakaian putih. Hentikan. Nama keluarga Sen, pemilik istana mengirim saya ke sini untuk menjaga. Saya tidak berharap Anda benar-benar berani melarikan diri dari istana gadis giok. Tidak ingin melangkah lebih jauh.
Wanita dengan rok putih mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menunjuk Sen gelombang. Wanita itu adalah seorang seniman bela diri pada periode pemeriksaan selanjutnya, dan juga seorang penatua istana gadis giok. Selin Hua khawatir Lenden Sen akan melarikan diri, jadi dia mengirim beberapa penatua istana gadis giok untuk menjaga pintu keluar istana gadis giok. Kecantikan, tuan istanamu dijatuhkan oleh saya. Saya tidak ingin menggunakan pisau atau senjata, Anda harus membiarkan saya pergi. Lenden Sen mengesampingkan Yi Lian dan tersenyum ringan. Ini omong kosong. Kekuatan gaib tuan istana begitu besar, bagaimana bisa kau menjadi bidak tanpa nama yang bisa memberikan petunjuk? Tunggu sampai aku menangkapmu dan kembali. Begitu suara itu jatuh, wanita dengan rok putih itu menikam Lenden Sen dengan pedang. Tampaknya mustahil untuk tidak melakukannya. Untuk mencegah orang-orang dari istana gadis giok mengejarnya, Lenden Sen mengeluarkan Singi Dao dan bersiap untuk pertempuran cepat. Ding! Lenden Sen mencegat pedang wanita di rok putih, segera mengacungkan Singi Dao, menampilkan gaya pisau tujuh membunuh, dan bertarung dengan wanita itu. Istana gadis giok hanya memiliki Selin Hua yang ahli dalam transformasi, dan para tetua lainnya hanya berada pada tahap akhir dari pertanyaan. Hanya ada beberapa master di alam pesona Gunung Kunlun. Alasan utamanya adalah bahwa sangat sulit bagi tuan pasca interogasi biasa untuk menerobos transformasi, yang merupakan daerah aliran sungai yang sangat besar. Sekarang Selin Hua telah diturunkan, Lenden Sen secara alami tidak takut. Namun, penatua Jade Girl Palace sangat baik. Juga di tahap akhir dari tahap interogasi, dengan teknik pedang ini saja, kekuatan Jade Girl Palace jauh lebih tinggi daripada gerbang Yin Yang. Kekuatan Lenden Sen berada di puncak keberadaan pada tahap akhir dari tahap interogasi, setelah penatua Jade Girl Palace bertarung beberapa trik, itu agak luar biasa. Boom! Lenden Sen menamparkan bahu kanan wanita itu dengan telapak tangan. Puff! Wanita dengan rok putih memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke salju. Lenden Sen melangkah maju dan mengejutkannya dengan pisau tangan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Lenden Sen mengambil Yi Lian dan mengeluarkan Jade Girl Palace. Di tengah jalan di luar gerbang gunung, dia juga bertemu dengan beberapa murid wanita yang ingin menghentikan Lenden Sen, dan dia jatuh dengan mudah. Setelah meninggalkan istana gadis giok, Lenden Sen segera bergegas menuju Gunung Sueman. Lenden Sen nyaris tidak beristirahat sepanjang jalan melalui pegunungan, dan akhirnya meninggalkan gunung yang tertutup salju 2 hari kemudian. Untuk kikisan di Selin Hua, tidak seorang pun di pesona Gunung Kunlun dapat membuat penangkal kecuali dirinya sendiri. Mereka hanya dapat menggunakan Zenki untuk membubarkan kekuatan obat-obatan, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Dengan waktu ini, Lenden Sen sudah melarikan diri. Ketika dia tiba di kota tertentu, Lenden Sen menemukan tempat tersembunyi untuk beristirahat sebentar, dan membantu Yi Lian melakukan detoksifikasi. Mereka berdua hanya beristirahat sebentar dan segera bergegas pergi. Bagaimanapun, Lenden Sen masih dicari oleh gerbang Yin Yang, dan dia harus melarikan diri ke dunia Duni untuk sementara waktu sebelum Yang Tongtian menemukan dirinya. Di pesona Gunung Kunlun, hanya ada satu tempat yang mengarah ke dunia. Ini adalah formasi tradisional di puncak Gunung Tiancang, yang merupakan satu-satunya tempat menuju dunia. Lenden Sen dan Yi Lian segera bergegas ke Gunung Tiancang. Sekitar 3 hari kemudian, di pagi hari, keduanya akhirnya mencapai puncak Gunung Tiancang. Di suatu tempat di puncak gunung, bangunan yang menyerupai bujur sangkar adalah susunan teleportasi yang mengarah ke dunia. Ada dinding yang rusak di mana-mana, dan formasi teleportasi ini belum tahu sudah berapa lama keberadaannya. Bentuknya sederhana dan ada beberapa pilar batu yang patah di sampingnya. Ini susunan teleportasi. Lenden Sen sedikit terkejut, dan bangunan di depannya agak terlalu kumuh. Tidak mengherankan bahwa saya mendengar dari kerangka senior di Pulau Hantu sebelum bahwa susunan teleportasi dari arai pesona teleportasi Kunlun Gunung perlahan-lahan melemah. Melihat situasi ini, bangunan itu benar-benar tampak runtuh setiap saat. Seharusnya di sini. Saudara Lang, saya mendengar bahwa untuk mengaktifkan formasi teleportasi di sini untuk mengarah ke Duni, banyak batu aura diperlukan sebagai muatan, dan semakin tinggi tingkat budidaya, semakin banyak batu aura dibutuhkan, kata Yi Lian. Bab 770 Ros. Ling Yunstone tidak masalah, Xiao Lian, mari kita coba segera, kata Lenden Sen segera. Ya.
Yi Lian meraih tangan Landen Sen tanpa sadar. Keduanya berjalan ke tengah gedung yang bobrok, dan susunan melingkar besar itu juga diukir dengan sejumlah besar karakter seperti kecebong yang tidak merata. Terlihat sangat misterius. Jika Anda ingin mengaktifkan formasi ini, Anda memerlukan banyak batu aura, bahkan Wenjing Wuxiu membutuhkan 100 batu aura untuk mengaktifkan formasi ini. Oleh karena itu, secara umum, Wuxiu tidak akan bosan dan pergi ke dunia sekuler, karena itu akan menghancurkan keluarga, dan dunia sekuler sangat tipis sehingga sulit bagi Wuxiu untuk beradaptasi dengan lingkungan itu. Landen Sen tidak tahu berapa banyak batu aura yang dia butuhkan untuk mengaktifkan formasi, pertama-tama mengeluarkan sekitar 200 batu aura dari kantong penyimpanan dan menempatkannya di alur besar di tengah formasi. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Landen Sen menyuntikkan banyak energi yang menyebalkan ke dalam alur pusat. Setelah hampir menghabiskan lebih dari setengah ki sejati di tubuhnya, Landen Sen nyaris tidak mengaktifkan formasi. Sangat sulit bagi Wuxiu untuk pergi ke dunia, tidak hanya dia membutuhkan banyak batu aura, tetapi konsumsi energi sejati yang berlebihan membuat kebanyakan orang kewalahan. Batu aura di alur tengah formasi bersinar dengan banyak cahaya putih, dan banyak cahaya putih juga dipancarkan di sekitar formasi. Landen Sen dan Yi Lian berpegangan tangan, tubuh mereka diselimuti cahaya putih. Wow! Kedua sosok itu langsung menghilang dalam cahaya putih. Sunset Island, Sunset Forest. Berita bahwa hutan hantu mistis yang misterius akan segera menyebar di seluruh pesona Gunung Kunlun. Dalam beberapa hari sebelumnya, sejumlah besar seniman bela diri tumpah ruah ke Pulau Sunset, ingin memasuki hutan Sunset untuk mencari tahu. Tetapi karena matahari terbenam sangat berbahaya dan hutan penuh dengan binatang buas, banyak orang kehilangan nyawa mereka di hutan. Rumor mengatakan bahwa hutan hantu berkabut akan terbuka 3 bulan kemudian. Ketertarikan semua orang pada hutan matahari terbenam berangsur-angsur pudar, dan semakin sedikit seniman bela diri yang memasuki dan meninggalkan hutan. Mereka semua dengan sabar menunggu hutan hantu berkabut terbuka dalam 3 bulan. Di pagi hari, kabut itu redup. Di hutan gunung yang dalam di ujung hutan matahari terbenam, 2 keindahan yang menakjubkan datang. Wanita dalam gaun putih memiliki fitur halus dan glamor dan ornamen batu giok putih di dahinya, yang memunculkan sentuhan bangsawan. Itu Ling Qingyu. Wanita lain memiliki mata merah dengan mata merah, kulitnya gemuk, alisnya indah. Penampilan dan sosok wanita ini semuanya luar biasa, tetapi dia memiliki aura yang sangat mempesona. Dia mengenakan gaun berwarna darah dan murid merah, memberikan rasa paksaan yang kuat. Dia adalah Rose. Temperamen Rose benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang seluruh tubuh Rose diringkas dengan roh jahat yang menakjubkan. Pandangan sekilas padanya akan membuat orang bergidik. Area di depan adalah hutan matahari terbenam. Ruoxue, meskipun perjalananmu hanya untuk pengalaman, kamu harus berhati-hati, kata Ling Qingyu. Rose melirik awan hitam yang mengepul di atas hutan matahari terbenam, dan berkata dengan tenang, begitu, Tuan. Ling Qingyu tersenyum sedikit dan berkata, Ruoxue, keluarga Ling memiliki harapan yang tinggi untukmu, dan berharap cahaya ilahi pesona darahmu dapat mencapai hasil yang luar biasa. Sejujurnya, aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pesona darahmu akan begitu kuat. Hanya dalam 1 tahun, itu telah menembus puncak pertanyaan. Terima kasih pada indoktrinasi Tuan. Mata merah dan mata merah Rose membuatnya tersenyum sangat menawan. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu memanggilku Tuan. Kultivasimu sudah jauh lebih tinggi dari milikku. Mari panggil saudara-saudaraku dan aku akan memanggil saudara perempuanku. Ruoxue, perjalanan ke hutan hantu berkabut ini, aku hanya akan katakan 3 poin. Pertama, pesona Gunung Kunlun masih penuh dengan seni bela diri. Dengan kemampuanmu, itu bukan masalah untuk menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Kedua, setelah misteri hutan hantu berkabut ditutup, kamu segera kembali ke Lin Hai Tianshan, dan kamu tidak diizinkan untuk tinggal di penghalang Gunung Kunlun. Ya, saudari, kata Rose lembut. Poin ketiga dan paling penting. Kamu tidak diizinkan pergi ke dunia, apalagi menemukan Landen Sen. Ling Qingyu mengerutkan kening. Bulu mata Rose sedikit bergetar, ekspresinya seperti biasa, ya. Ling Qingyu menghela nafas, saudariku juga melakukan kebaikan untukmu, Ruoxue, jangan khawatir tentang hal-hal lama di masa lalu. Kamu sangat berbakat dalam kultivasi,
dan tidak ada orang lain di Lin Haitianshan yang memiliki bakatmu. Melihat bahwa ekspresi Rose sedikit salah, Ling Qingyu melanjutkan, Ruoxue, anak itu, Landen Shen tidak layak untukmu. Sekarang kau telah menembus puncak wilayah interogasi, dan Landen Shen tidak berada dalam tahap awal wilayah interogasi, jadi kau pasti telah mencampakkannya lebih dari selusin. Bukankah itu jalan? Jangan terobsesi dengan Landen Shen, jangan sampai itu mempengaruhi latihan Anda. Saudari, jangan banyak bicara, Ruoxue memiliki indera pengukur di dalam hatinya, Rose berkata dengan ringan. Oke, jangan biarkan adikku dan keluarga Ling mengharapkanmu, pergi, kata Ling Qingyu sambil tersenyum. Iya. Rose merespons, sosoknya melintas, dan sosoknya yang berwarna darah menghilang di antara pepohonan. Memasuki hutan matahari terbenam, mata Rose terkulai dan suasana hatinya tidak bisa dijelaskan rumit. 1 tahun tidak lama. Bagaimana Rose bisa melupakan orang-orang dan hal-hal tertentu dengan mudah? Tapi tidak demikian, dia tidak bisa lagi kembali ke dunia asli. Identitasnya saat ini hanyalah bendera, hanya penyihir pembunuh, dan dia sudah menjadi orang di 2 dunia. Landen Shen dan Yi Lian diteleportasi ke Gunung Kunlun di Provinsi Sichuan di Tiongkok melalui deret teleportasi Gunung Tianchang. Wow! Cahaya putih menyala, dan keduanya berteleportasi ke hutan. Di sebelah sungai kecil, berdiri sebuah monumen batu besar tanpa kata, yang merupakan pintu masuk ke penghalang Gunung Kunlun. Ini musim panas, matahari tebal, dan bayangan pohon terbentuk. Kembali. Landen Shen akhirnya menghela nafas lega. Ya, aku pergi ke pesona Gunung Kunlun selama kurang dari setengah tahun, tapi aku merasa sudah beberapa tahun. Yi Lian menghela nafas sedikit. Dia dikejar oleh Yin Yang Sekte Wuxiu sebelumnya, dan kemudian melarikan diri ke pesona Gunung Kunlun. Pada masa itu, dia telah melarikan diri tanpa henti, tetapi akhirnya ditangkap. Ketika dia sangat putus asa, Landen Shen muncul dan menyelamatkannya. Maaf, akulah yang menyebabkanmu, kata Landen Shen. Maaf. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan ini lagi. Yi Lian menutup mulut Landen Shen, tersenyum cerah, dan berkata, Xiao Lian bersedia hidup dan mati bersamamu. Ya. Landen Shen mengangguk sedikit, emosinya agak rumit. Ngomong-ngomong, saudaraku, ketika kamu kembali kali ini, apakah kamu berencana untuk pergi ke pesona Gunung Kunlun? Tanya Yi Lian. Aku akan pergi sekali lagi ketika hutan misterius hutan hantu berkabut terbuka. Landen Shen tidak menyembunyikannya, dan mengatakannya secara langsung. Tapi, Yi Lidai mengerutkan kening. Sekarang Landen Shen dikejar dan dibunuh oleh gerbang Yin dan Yang dan istana gadis Giok. Jika dia terpesona di Gunung Kunlun, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi Yi Lian tidak mengatakan apapun untuk membantah. Dia tahu karakter Landen Shen, begitu dia mengidentifikasi sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pilihannya. Yi Lian samar-samar merasa bahwa, berdasarkan karakter Landen Shen dan visinya saat ini, dunia mungkin tidak bisa menahannya.